PT Sibaya Pratama Internasional. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia dan ada beberapa juga di luar negeri. Salam 5 jari, 5 juta satu hari. Saya Andi Permadi, Dwi Prastyo, saya Training and Development dari PT Sibaya Pratama Internasional, yang hari ini saya membuat sebuah konten acara yang namanya Kenal Lebih Dekat. Dan pada saat ini saya bersama seseorang yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena beliau adalah salah satu manajer di Guideline yang sudah berhasil mencapai titik manajernya. Ya, berasal dari Indonesia, tetapi beliau bukan menetap ada di Indonesia. Beliau menetap ada di luar negeri, tetapi beliau secara konsisten menjalankan bisnis ini dan bisa menghasilkan sesuatu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan kepada Anda semua Ibu Nana Karisma. Selamat pagi, Bu Nana. Halo, selamat pagi, Pak Andi. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilahnya kita ini pengen ngobrol-ngobrol, ya barangkali pada pengen kenal sama Bu Nana. Gimana sih Bu Nana ini dari Taiwan kok bisa sih jalanin bisnis ini? Tapi kita kepinginnya kenalnya hari ini bukan mau jualan ya, tapi kita pengen kenal lebih dekat sama Bu Nana. Bu Nana boleh nggak diceritain dulu nama lengkapnya Bu Nana Karisma itu benar atau sebenarnya itu nama panggung? Gimana Bu Harus Nana? ngomong nih. Oh, iya dong. Iya. Iya. Oh, kenapa saya pakai Nana Karisma ya? Sebenarnya sebelumnya saya belum pernah cerita nih di mana-mana. Mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Iya. Oh, kalau nama Nana Karisma sebenarnya itu selama di Taiwan aja, karena nama aslinya saya kan Nur Hadiah. Tapi karena orang Taiwan itu nggak susah ngomong R gitu, terus dipanggilnya Nana gitu. Jadinya terusan sampai sekarang. Terus karena udah 10 tahun lebih, jadi kalau saya pakai nama saya asli justru pada nggak tahu juga gitu. Jadinya ya pakai nama itu. Tapi kalau misalnya saya nulis data atau apa ya nama asli saya. Nama asli. Gitu. Bu Nana itu asli dari mana sih, Bu? Saya dari Kebumen, Jawa Tengah aslinya. Dari Kebumen, Jawa Tengah. Oke. Boleh diceritain sedikit nggak tentang pribadinya Bu Nana? Oh ya, Bu Nana ini luar biasanya karena punya putri luar biasa juga, baru berumur 18 tahun. Beliau juga secara konsisten jalanin bisnis ini ya Bu Nana? Bener nggak? Iya, alhamdulillah. Karena ngikutin saya ya. Ya, itu ya. Dan konsistensi itu rupanya juga membawa hasil. Kenapa? Karena Mbak Bella itu sekarang sudah ada di unit manager. Jadi inilah yang namanya duplikasi. Nah, boleh nggak Bu Nana ceritain sedikit tentang keluarganya ya, termasuk mungkin apa yang Bella ini pikirkan atau mungkin yang Bu Nana ingin ceritain tentang keluarga. Latar belakang keluarga saya ya. Saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup sederhana gitu. Jadi makanya kenapa saya ada keinginan untuk memperbaiki atau mengangkat derajat keluarga saya. Saya rela bekerja ke luar negeri, meninggalkan keluarga saya supaya bisa membantu keluarga dan juga orang tua. Oh gitu. Sudah berapa tahun Bu Nana di Taiwan? Sejak tahun berapa? Ini yang 2006. Tapi bukan selamanya di sini, jadi 15 tahun, hampir 15 tahun. Tapi nggak selamanya di sini, sering pulang. Oke. Hampir setiap tahun pulang kalau Idul Fitri, cuma pas ini aja hampir 3 tahun nggak pulang karena ada COVID. Karena pandemi ya. Oke. Ya. Bu Nana, mungkin mengulik sedikit boleh ya, hal yang sifatnya mungkin pribadi. 2006, pasti itu waktu itu usia Bu Nana juga masih sangat muda. Kenapa memutuskan? Masih 25 tahun waktu itu. Kenapa memutuskan, kan banyak ya pekerjaan di saat itu gitu. Kenapa memutuskan untuk menjadi seorang TKW? Sebenarnya awalnya itu karena keluarga suami itu ada yang menetap di Taiwan dan
menikah sama orang Taiwan. Awalnya sih kayak gitu. Terus pada saat itu menelpon dan mengajak kerjasama sama suami saya itu untuk apa ya, masalah pengiriman tenaga kerja. Nah, waktu itu saya langsung berminat justru awalnya dari situ sih. Terus saya tanya-tanya gajinya berapa, kerjanya bagaimana, terus ya kenapa enggak kalau dengan saya keluar negeri saya jadi lebih cepat. Waktu itu saya belum mempunyai rumah, kendaraan, dan kan kalau kita keluar negeri jadi mempercepat itu ya kenapa enggak. Itu sih niatnya awalnya kayak gitu. Mantap. Terus ini kembali ya, mungkin ini belum pernah ya, Bu Nana juga belum pernah ceritain. Pertama kali ketika menjadi TKW di Taiwan jauh dari keluarga, waktu itu udah ada Bella kan ya? Iya. Sudah ada Bella. Apa yang sebenarnya kita ngomong nggak usah lama-lama deh, seminggu pertama dulu. Seminggu pertama waktu di Taiwan apa yang Ibu rasakan? Sebelum ke Taiwan udah ada perjuangannya itu 4 bulan. Oh iya, boleh ceritain dulu. Karena kan ya sebelum saya pergi ke Taiwan kan setiap hari saya nggak pernah berpisah nih sama anak saya, dan saya tinggalnya di Jakarta. Waktu mau pergi ke Taiwan itu saya pergi ke Jawa dan saya titipkan tuh anak saya ke orang tua saya. Nah, pada saat itu juga anak saya kayak belum sama ibu saya belum deket gitu. Jadi udah nggak usah dilihat lah, pokoknya udah niat berangkat. Nah, gitu. Terus kalau udah ada proses di Jakarta beberapa bulan, terus kemudian ke Taiwan. Itu juga pertama kita belum bisa bahasa ya. Kedua makanannya kita berbeda. Terus yang ketiga belum bisa lupa keluarga ya pastinya. Pokoknya setiap malam nangis. Tiap malam nangis. Dan pekerja, iya gitu. Pokoknya dan di awal itu kan kita nggak boleh pegang handphone juga dan nggak bisa komunikasi seperti sekarang setiap hari. Ya. Kalau sekarang kan ada internet kayak gini, 15 tahun yang lalu kan belum ada. Belum boleh megang handphone karena saya baru pertama kali ke sana, jadi belum berpengalaman. Jadi pada saat itu ada peraturan paling nggak 3 bulan pertama itu nggak boleh pegang handphone. Jadi ya gitu. Jadi berat banget dilalui ya prosesnya itu ya. Tidak mudah lah. Iya. Harus perlu. Itu butuh berapa lama? Dan dan pada saat itu anak saya masih menyusui, jadi pada saat saya mau pergi itu baru bisa. Sampai sekarang. Kita tahu sih beratnya sebuah proses perjalanan itu kan juga kita harus ya perlulah itu menjadi kisah. Bu Nana, butuh berapa lama Bu Nana tadi? Saya belum dijawab tuh. Butuh berapa lama sih bisa move on lah istilahnya seperti itu? Di tahun pertama Mas, di tahun pertama. Tahun kedua sudah mulai. Saya di bulan keempat baru megang handphone, itu handphone yang biasa aja yang bisa buat SMS-an sama teleponan ya, biasa gitu. Kan 2006 tuh masih handphone masih yang umum ya telepon sama SMS-an aja. Ya. Terus saya juga anak saya masih kecil belum bisa yang teleponan kayak gitu. Ya. Jadi cuma sama keluarga orang tua gitu. Orang tua. Ya, pasti kebayang-bayang terus gitu ya pada waktu itu ya. Ya. Tapi masih bisa fokus. Pekerjaan saat itu apa berbeda dengan apa yang dikerjakan hari ini? Pada saat awal masuk. Sama, cuma sekarang karena udah biasa, jadi udah bisa nyantai, kita udah bisa mengatur waktu sendiri. Kalau dulu kan belum bisa, jadinya ya. Gitu. Beda. Selama 1 tahun itulah pokoknya kayak benar-benar digembleng. Iya. Benar. Ya, tapi setidaknya proses itu dijalani sehingga namanya orang itu kan lama-lama kebiasaan juga ya. Iya. Kebiasaan. Iya, pastinya nggak kepingin selama ini. Pertama saya juga nggak kepikiran saya akan jadi TKW. Terus yang kedua paling nggak waktu itu saya karena kontrak kerja di Taiwan itu kan sekali kontrak 3 tahun. Awalnya sih niatnya 3 tahun aja. Ternyata kalau 3 tahun itu baru pemanasan aja. Jadi sesuatu yang mau
kayak niat mau dibeli rumah baru tanahnya aja waktu itu, jadi harus lanjut ke kontrak yang kedua gitu. Itu emang mudah gitu ya orang, misalnya nih ada orang yang tiba-tiba saya mau jadi TKW, emang semudah itu prosesnya? Ada proses seleksinya kah? Iya, kalau sekarang saya mau berangkat ke Taiwan kayaknya nggak bisa. Kalau sekarang udah ada batas pertama, batas umur, batas tinggi badan. Kalau kalau kayak sekolah sih SMP, sekarang SMP, kalau dulu SD masih bisa. Oh. Gitu. Kalau sekarang juga ada minimal, misalnya ke Taiwan itu harus 155, kalau ke pabrik harus 160 misalnya kayak itu. Kalau dulu masih belum. Oke. Jadi kalau sekarang saya nggak bisa nih masuk ke Taiwan. Rencana tahun ini pulang, Bu Nana? Oh iya, dan memang waktunya udah selesai. Oh, Sebenarnya waktunya tahun kemarin, karena di sini kontraknya cuma bisa sampai 14 tahun kalau untuk TKW. Tapi karena ada COVID ini, mereka nggak bisa ngambil yang baru, jadi memang peraturannya boleh diperpanjang mau 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Terus kemarin saya perpanjang 1 tahun gitu. Belakangan ya. Tapi saya udah rencana mau memperpendek lagi. Oh gitu. Sebelum 1 tahun itu. Oh gitu. Rencananya gantian kita yang mau interminate bosnya ya. Ya, Bu Nana, kita kembali ke sekarang. Di Taiwan untuk kehidupan sehari-hari, artinya untuk kehidupan di luar pekerjaan, itu seperti apa sih? Apa memang ada istilahnya hiburan-hiburan? Saya dengar katanya ngumpul di satu tempat, banyak orang Indonesianya di sana gitu. Iya. Oh, kalau di Taiwan seperti itu. Setiap negara berbeda-beda. Kalau di Taiwan rata-rata 1 bulan sekali itu untuk yang TKW. Dan ada juga yang nggak bisa libur juga. Oh gitu. Ada juga yang sebulan bisa 2 kali. Jarang banget yang setiap minggu boleh libur gitu. Iya memang kenapa di stasiun itu karena gampang kan dari mana-mana ya berhentinya di situ. Kan stasiun sama terminal bis deketan, jadi ya udah di situ ketemunya gitu biar gampang. Terus itu tempat ngumpulnya itu berupa tempat makan atau bagaimana itu? Sebenarnya sih itu kayak aula gitu, bukan di taman gitu, di ruangan tempat pembelian tiket sebenarnya itu. Oh, terus gitu kumpul-kumpul sama orang Indonesia apa? Iya, boleh. Begitu maksudnya? Apa aja di sana sebelum COVID malah kita boleh makan apa semuanya di situ. Pertama di situ kan adem ya, ada AC-nya, jadi terus tempatnya juga bersih gitu. Tapi kalau sekarang boleh ngobrol-ngobrol aja dan duduk di situ. Oh, jadi nggak ada yang jual makanan, nggak ada juga di sana? Boleh sebenarnya, sekarang sebenarnya nggak boleh, tapi ya ada aja sih. Apa dari teman sendiri yang jualan gitu? Iya. Oh, kalau di stasiun itu sih memang banyak kayak supermarket gitu, ada tempat makannya di lantai 2. Terus kalau di lantai 1 kita teman-teman kita sendiri yang kayak nawar-nawarin makanan gitu. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya di tempat itu nggak boleh makan. Boleh ya. Kalau kita bicara mengenai bisnis jaringan, aktivitas selain aktivitas yang bisa menghasilkan uang tapi di luar pekerjaan utama kita. Termasuk salah satunya mungkin guideline juga. Tapi kita bicara umum dulu lah. Kita ngomong masalah bisnis jaringan. Bisnis jaringan ini mengawalinya di tahun berapa sih sebenarnya? Tahun 2010. 2010. Berarti udah lebih dari 10 tahun sebenarnya ya. Sudah menjalankan. Iya, tapi belum sukses-sukses. Belum sukses. Semoga di sini, amin. 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 Semoga di guideline itu bisa memberikan harapan jangka lebih panjang ya, Bu. Nah, kalau Bella sendiri, istilahnya dalam kasarnya ya, kita ngomong kasarnya, diracuninnya soal bisnis jaringan mulai dari dulu atau baru di guideline? Sebenarnya justru karena anak saya itu, maksudnya pada saat itu dia tahu saya daftarnya pakai namanya dia di awal. Terus di awal saya nggak langsung fokus, sudah 1 bulan lebih pada saat itu. Terus karena ya ditanya, "Mah ini gimana?" Terus saya belum bisa, justru saya malu sama anak saya, makanya saya belajar.
minta ajarin sama leader saya, Pak Samuel dan Bu Siska, punya saya ajarin nih submit sampai bisa apa gitu. Justru karena malu kayak sama anak saya pada saat itu sih. Soalnya saya udah sempet kayak ngomong ke anak saya, terus dia mungkin cerita ke temannya, terus temannya ada yang tertarik juga, jadi kan tanya ke saya, terus sayanya belum fokus pada saat itu, jadi saya harus, justru dari situ sih yang bikin saya jadi harus bisa nih semuanya gitu. Oke. Di bulan Juni lah, sekitar bulan Juni atau Juli Ya, lah. masih di awal-awal guideline ya, masih di 3 bulan awal guideline. Harapan terbesarnya waktu itu yang dipikirkan dari guideline apa yang dilihat? Kalau saya memang mungkin udah jiwanya bisnis ya. Soalnya dari sekolah saya aja udah ngambil jurusan bisnis. Dan saya lihat pada saat itu waktu saya join belum ada produknya sih. Tapi kalau saya ngelihat bisnisnya yang menghasilkan uang itu, bikin tertarik. Ada bagusnya di mana? Saya merasa lebih udah pernah menjalankan yang lebih rumit dari guideline. Jadinya ini marketing plan-nya lebih simpel menurut saya sih. Terus produknya benar-benar bermanfaat semuanya, kacamata, terus ada food support-nya juga, pokoknya produk kesehatan juga. Tapi sebenarnya saya sudah ini kayaknya ucapan saya yang harus saya telan sendiri nih. Saya udah pernah sebelum join Guideline, saya sudah pernah mengatakan saya nggak mau kalau bisnis multi level yang jual-jualan produk lagi, nggak mau. Kalau yang lain saya mau. Ternyata di sini udah terlanjur bergabung, ada produknya, gimana lagi ya? Berarti harus jalankan dong. Apa yang menjadi pertimbangan sih kenapa dengan MLM atau bisnis jaringan yang punya produk itu ada problem apa? Awalnya karena saya jadi lebih sibuk ya, harus ngirim-ngirim barang kayak gitu. Soalnya dulu udah pernah di bisnis yang sebelumnya. Dan sekarang harus terulang lagi mau nggak mau, tapi kan udah pernah jadinya tapi udah bisa sesuatu gitu caranya gitu. Tapi prinsipnya kan sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang memang membutuhkan kerja keras, membutuhkan satu hal yang lebih dari biasanya, hasilnya juga pasti akan lebih baik toh. Iya. Menurut teman-teman saya di sini tuh saya orangnya aneh. Kemana-mana saya itu udah buru-buru, cepet, kayaknya sibuk banget, memang kerjanya ngapain sih kayak gitu. Soalnya jadi saya hampir setiap hari ke kantor pos gitu kirim-kirim produk apa. Tapi itu saya nggak pernah izin yang saya mau kirim produk nih ke kantor pos, nggak pernah. Jadi saya sekalian kerja, misalnya saya mau sekalian belanja lah atau apa. Jadi kerjaan saya benar-benar nggak terganggu. Makanya saya harus lebih cepat nih jalannya. Nana tinggalnya satu rumah dengan ini kan? Dengan iya, tempat kerja. kebetulan bos saya tahu kalau saya punya bisnis kayak gini, mereka mendukung. Oh ya? Iya. Wah, menarik ini. Kenapa kok bisa mendukung? Saya pengen tahu nih, penasaran, boleh diceritain nggak? Karena mereka juga menjalankan seperti itu, tapi perusahaan yang berbeda. Jadi maksudnya di Taiwan? Iya. Oh ya? Malah kayak punya stokisnya gitu, ada, iya. Jadi kalau misalnya saya nge-zoom menurut mereka mungkin ya yang penting kerjaannya nggak terganggu gitu kan. Betul. Tapi Jadi selama saya ini bersyukur tidak banget. terganggu kan? Zoom tiap malam. Ya. Karena tiap malam kan kita ada Zoom ya. Itu tidak mengganggu aktivitasnya Bu Nana di sana kan? Ya, karena saya atur sendiri lah waktunya, jadi saya harus kerja lebih cepat lagi nih, harus selesai jam segini, biar kalau enggak ya sambil kerja kayak gitu. Kalau memang nggak bisa dicepetin ya berarti harus sambil kerja gitu. Oh, tentang hal-hal yang sifatnya ada di masa yang akan datang. Saya ingin tahu harapan Bu Nana secara pribadi. Apa sih yang diimpikan di masa mendatang? Kita ngomong 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dari sisi Bu Nana pribadi. Pertama saya kepingin secepatnya nggak jadi TKW lagi, berkumpul sama keluarga, dan tetap mempunyai penghasilan tentunya.
Nggak apa-apa, boleh dong diceritain. Sebenarnya banyak, tapi saya malu mau ceritanya. Nggak apa-apa, ngapain malu, nggak apa-apa. Itu kan bukan hal yang sifatnya pribadi dan rahasia gitu kan. Boleh dong kita Iya. tahu. 5 tahun lagi ya? Ya boleh lah, 5 tahun atau 10 tahun yang Pastinya akan datang, bayangannya kayak pengen gimana? inilah, pengen menjalani hidup yang seperti orang biasanya. Selama ini kan kayaknya waktu kita terbuang 10 tahun lebih di Taiwan, Hmm, terpisah terutama sama anak kayak gitu. hmm, Terus jadi kita juga belum pernah kayak apa ya, merasakan ya rumah tangga yang sesungguhnya gitu. Jadinya ah, kepingnya nanti pada saat pulang ke Indonesia ya kayak gitu, berkumpul sama keluarga gitu. Bagi orang lain sederhana, tapi bagi saya itu sangat apa ya, punya sangat nilai. berharga. Iya iya, sangat bernilai. Nggak apa-apa, ya. Kalau harapannya Bu Nana terhadap Bella, boleh Hmm, nggak diceritain? boleh. Boleh dong. Ya pastinya saya ingin anak saya punya kehidupan yang lebih baik dari saya. Jangan seperti saya, apalagi jadi TKW itu jangan cukup saya aja yang merasakan. Dan kita sekarang kan sama-sama jalanin bisnis Garland ini, dia juga semangat. Jadi ya semoga nanti ke depannya dia juga punya kehidupan yang lebih baik dari saya, dari bisnis Garland ini. Itu sih, Pak. Karena saya nggak pernah memaksakan ke dia harus bagaimana-bagaimana. Saya justru kebalikannya, saya mendukung apa yang dia mau. Hmm, Kalau kemauan saya sebenarnya dia harus lanjutin sekolah dong. Orang dulu hmm, saya nggak bisa kuliah gitu kan. Terus sekarang saya udah bela-belain kerja jauh, udah nyiapin dananya buat sekolah. Ternyata dia kebalikan dari saya, dia nggak berminat untuk itu. Saya nggak bisa memaksa. Terus karena memang setiap anak kan punya impian masing-masing dan ternyata anak saya impiannya nggak seperti saya, itu beda gitu. hmm. Jadi ya katanya saya nggak perlu kuliah, saya udah karena dia pengennya waktu itu pengen jadi koki, pengen buka punya restoran kayak gitu. Hmm, hmm, Dia bisa belajar sendiri lah katanya lewat YouTube atau kursus betul, aja, nggak perlu kuliah gitu. betul. Ya nggak apa-apa, bukan berarti Bella kan namanya orang sekolah kuliah itu kan tidak terbatas usia kan. Barangkali next ke depannya mungkin Bella punya bisnis atau dia menjalankan bisnis karena terus tiba-tiba dia kepingin punya ilmu deh tentang apa gitu ya, manajemen bisnis. Ya sekolah dia baru cari sekolah apa yang bisa mengajarkan dia tentang manajemen bisnis misalnya seperti itu. Saya berharap sih kita punya masa depan anak-anak kita ini karena ke depan kita juga akan menggantungkan hidup sama mereka, Bu Nana, bener nggak? Iya benar. Iya, gitu. Oke, Bu Nana, mungkin terakhir kali ada yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya mengenai apa sih yang sebenarnya yang diharapkan oleh Bu Nana, apa yang diharapkan, ya khususnya untuk Garland juga boleh, untuk siapa? Silakan Bu Nana. Ya, untuk semua Garlander dimanapun berada ya, yang di dalam negeri atau di luar negeri semua, jika sudah bergabung di sini ingin sukses, pastinya jalaninya jangan setengah-setengah ya. Jadi setiap orang pasti punya punya kendala masing-masing. Contohnya seperti saya bekerja jadi TKW di Taiwan, saya tidak bebas, waktunya tidak bebas. Apalagi saya kadang ngiri sama leader-leader yang ada di Indonesia yang bisa ketemu langsung dengan banyak orang, langsung bisa closing massal kayak gitu. Itu salah satu impian saya nanti kalau udah pulang ke Indonesia. Jadi pokoknya kita harus fokus dan jangan jadikan kendala itu mengurangi semangat kita, karena pasti setiap orang punya kendala itu. Dan saya nggak punya waktu banyak seperti itu, jadi saya pakai online gitu. Saya jalankan secara online bisnis ini. Ya, oke Bu Nana, saya ucapkan banyak terima kasih atas ngobrol kita pagi-pagi ini. Semoga ini bisa didengarkan dan menjadi inspirasi buat
teman-teman lainnya yang ada di manapun Anda berada, ya, di seluruh pelosok Indonesia, para Guardliner sejati, tentunya Anda, apa yang disampaikan Bu Nana sebagai seorang manajer yang berasal dari Kebumen yang saat ini tinggal di Taiwan, namun kayaknya tadi dari perbincangan kita, beliau pengen pulang. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat, ya. Ingat, jangan fokus terhadap masalah, tapi fokuslah terhadap solusi dari setiap masalah. Karena pemenang itu adalah orang yang berhasil melampaui hambatan dan pesan Bu Nana seperti itu. Terima kasih sekali lagi buat Bu Nana, sukses buat kita semuanya. Salam 5 jari, 5 juta satu hari. Thank you Bu Nana. Ya, sama-sama Pak. Be the guardian of your family and join Guardline for your dreams.